Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini di dalam keluarga Happy Sword Family. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau luar biasa, dahsyat dan selalu baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu selalu baru setiap hari dan berkat-berkat-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu ya Bapa, urapi kami biar apa yang kami dengar Tuhan boleh membuka hati dan pikiran kami untuk kami boleh lebih sungguh-sungguh lagi, lebih setia lagi dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul, Ia menjadikan segala-galanya baik. Saya akan bacakan dalam Markus 7 ayat 37, demikian firman Tuhan. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar dan yang bisu dijadikannya berkata-kata. Firman Tuhan katakan apa? Ia menjadikan segala-galanya baik. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, pasti yang terjadi adalah sesuatu yang baik. Bicara kebaikan. Kalau kita katakan bahwa Tuhan itu baik, pasti baik. Kenapa? Karena kita belum pernah melihat sekalipun Tuhan itu melakukan sesuatu yang tidak baik. Tapi yang seringkali manusia katakan Tuhan itu tidak baik. Ketika dia meminta sesuatu, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan sebenarnya merencanakan sesuatu yang baik. Tapi nggak sesuai dengan apa yang kita mau. Makanya ketika kita berdoa Tuhan tidak jawab, ataupun Tuhan tidak dengar, mungkin kita katakan seperti itu. Tuhan tidak mendengar. Sebenarnya Tuhan itu selalu mendengar doa-doa kita. Karena apa? Karena Dia terlalu baik. Kapanpun kita datang kepada Dia, Dia selalu siap sedia. Kapanpun kita berdoa kepada Dia, Dia selalu dengar. Yang jadi masalah adalah kita kurang memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin kita kurang membaca firman Tuhan. Idealnya orang-orang yang dikatakan anak-anak Tuhan, dia harus membaca firman. Membaca firman itu seperti makanan rohani yang harus kita makan. Tubuh kita perlu makanan jasmani. Kita sehari makan 3 kali. Demikian juga dengan rohani kita. Kita butuh yang namanya vitamin, kita butuh yang namanya nutrisi. Makanya ketika kita berdoa, kita mengerti, oh Tuhan maunya seperti apa. Oh Tuhan maunya kita melakukan apa. Tuhan memberikan yang terbaik, bukan yang kita butuhkan. Tuhan memberikan di waktu yang tepat. Dia memberikan sesuatu yang baik untuk rohani kita. Bukan hanya rohani, jasmani kita juga pasti Tuhan perhatikan juga. Dia tidak pernah tidak memperhatikan hidup kita sebagai anak Tuhan. Kenapa Tuhan baik? Yang pertama, Tuhan baik karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita berdoa, memang kita maunya, oh saya mau ini Tuhan, saya mau itu Tuhan. Tapi Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang kita perlukan. Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi jangan kita berpikir bahwa ketika kita ikut Tuhan itu, Tuhan memberikan apa yang kita minta. Enggak. Tuhan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Dia tidak pernah memberikan yang kita inginkan, tapi yang terbaik yang Tuhan berikan. Yang kedua, kenapa Tuhan itu baik? Sebelumnya kita baca dulu dalam Yohanes 1 ayat 2 ayat 16, demikian firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi semua yang ada di dalam dunia, yang keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi apa yang Tuhan berikan pasti membawa dampak yang baik dalam kehidupan kita, bukan hanya kita, tapi buat orang lain juga. Yang kedua, kenapa Tuhan itu baik? Karena cara pandang Tuhan yang jauh ke depan. Dia tahu apa yang akan terjadi. Dia selalu, makanya satu hari buat Tuhan itu 1000 tahun buat kita. Makanya Dia itu tahu segala sesuatunya. Dia tahu segala sesuatu yang baik buat hidup kita. Saya akan bacakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu,
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan itu cara pandangnya jauh ke depan. Dia tahu segala sesuatunya. Dia tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan melakukan apa yang kita minta, dia juga tahu apa yang akan terjadi. Apakah kita akan tetap setia? Apakah kita akan tetap melayani Tuhan ketika kita diberkati Tuhan secara materi? Jadi Tuhan itu tahu segala sesuatunya. Karena cara pandang Tuhan yang jauh ke depan. Yang ketiga, kenapa Tuhan baik? Karena Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Demikian firman Tuhan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi Tuhan itu punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Dia memberikan segala sesuatu itu tepat pada waktunya. Supaya apa? Supaya berkat yang Tuhan berikan itu bisa bermanfaat buat diri kita dan juga buat orang lain. Rencana Tuhan itu gak indah. Yang jadi masalah yang mungkin yang saya katakan tadi, kita kurang memahami kehendak Tuhan, kita kurang memahami maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu baik. Gak pernah Tuhan itu dikatakan tidak baik. Mungkin kalau agama seberang mencari-cari firman Tuhan dalam Alkitab, sesuatu yang mungkin dianggap wah begini, wah begitu, supaya apa? Supaya orang melihat apa yang kita lakukan itu gak baik. Kenapa gak baik? Karena mereka suka mengambil sesuatu yang untuk menjatuhkan orang lain. Mari kita belajar untuk melihat cara pandang Tuhan ketika kita datang kepada Dia. Dia yang selalu baik, Dia yang selalu memberkati hidup kita, Dia yang selalu memberikan kita kekuatan pada waktu kita lemah, pada waktu kita jatuh mungkin. Tapi Tuhan katakan apa? Ketika kita jatuh, kita tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Karena Dia selalu baik dalam kehidupan kita. Saya dalam penutup ini saya akan bacakan dalam Mazmur 37 ayat 5, demikian firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Tuhan mau kita menyerahkan hidup kita, harapan kita, cita-cita kita ke dalam tangan Tuhan. Kenapa? Ketika kita percayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, Ia akan bertindak. Ia akan bertindak sesuai dengan kemahakuasaannya, Dia bertindak oleh karena kebaikannya, Dia bertindak oleh karena tanggung jawabnya sebagai Tuhan kepada kita sebagai anak Tuhan. Kenapa Dia bertanggung jawab atas hidup kita? Karena kita sebut Dia Bapa. Dan Bapa punya anak seperti kita dan Dia akan memelihara hidup kita. Gak percuma kita mengiring kepada Tuhan karena kita punya Bapa yang luar biasa. Bapa di dunia aja melindungi kita. Dia memberkati hidup kita, Dia memelihara hidup kita, apalagi Bapa yang di surga. Pagi ini saya mengajak kepada kita semua untuk tetap setia, tetap memandang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kita mengalami yang namanya pasang surut, kita mengalami yang namanya jatuh bangun, tapi Tuhan tetap menyertai kita. Dia tetap memegang tangan kita. Karena apa? Karena Dia adalah Tuhan kita yang selalu baik. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat renungan pagi hari ini yang mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Dalam setiap langkah hidup kita, di dalam setiap tindakan kita, Engkau selalu menyertai hidup kami Tuhan. Engkau selalu menjaga hidup kami, Engkau selalu memberkati hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dan kami tetap percaya bahwa Engkau Allah kami yang selalu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati aktivitas kami hari ini. Biar apa yang kami kerjakan Tuhan, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.